Bapak Ibu Saudara, khotbah ini yang saya maksudkan adalah mengikut Yesus setelah kebangkitannya. Mengikut Yesus setelah salib Kristus sudah selesai. Amin. Nah, saya seorang pria yang hidup, yang lahir, saudaraku, dari agama Muslim kebatinan, ya. Tetapi di sisi lain saya masih praktek yang namanya animisme. Saya besar seperti itu, sampai dengan usia 18 tahun masih praktek. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara, saya juga mempraktekkan yang namanya ya ilmu-ilmu kebatinan. Tapi saya juga orang Muslim. Kemudian tiba waktunya saya bertemu dengan orang Kristen, diinjili, dan akhirnya saya bertobat. Saya menerima Yesus. Sejak itu saya menjadi orang Kristen, bukan menjadi orang Kristen biasa. Saya aktivitas gereja, ya, dari awal masuk. Saya katanya orang Kristen itu baik, harus bekerja untuk Tuhan, untuk membuktikan bahwa untuk menjaga keselamatan dan kekudusan dan kebenaran. Maka saya, saudara, benar-benar hidup di dalam gereja. Ya bukan tidur di gereja gitu loh. Maksudnya pokoknya saya bekerja apa yang saya bisa kerjakan sebagai seorang pemuda waktu itu. Pendeta seperti halnya dewa, gantinya Tuhan. Bayangkan, saya begitu kagum, saya begitu hormat dan lain sebagainya. Saudara, dan itu berjalan lama sekali. Sampai saya fokus dan menjadi, boleh dibilang diangkat menjadi pendeta. Suatu kali tiba gilirannya, saudara, di usia saya 50 lebih, masuk 50, saya untuk membangun yayasan saya yang berstandar nasional, maka saya diberi tantangan oleh dinas sosial untuk mengerjakan akreditasi. Hanya beberapa waktu saja, kurang lebih 1 bulan lah, 1 bulan kurang. Saya kebut sendiri, saya kerjakan bersama dengan teman-teman yang ada di Tamariska pada waktu itu. Saking ngebutnya siang malam, ya, dikerjakan. Saya ikut pelatihan ke Bandung 1 minggu karena standar yayasan itu belum ada, maka saya harus mengikuti pelatihan. Dan saudara tahu ujung-ujungnya memang yayasan saya di Balikpapan, ini mohon izin bukan menyombongkan ya, nanti ujung-ujungnya saudara ngerti ini. Memang akhirnya di Kalimantan Timur itu hanya ada 2 yayasan yang berstandar akreditasinya itu A se Kalimantan Timur. Untuk yayasan Kristen di tempat saya, ya, untuk yayasan yang Muslim itu Al Mukmin, karena kami berdua sama-sama dilatih langsung oleh Kementerian Sosial di sana. Dan saudara tahu, ketika saya mengejar itu demi untuk mencapai standar pemerintah itu, saya drop, jatuh sakit, berhari-hari, berbulan-bulan. Saya menderita yang namanya ketakutan akut. Ini istri saya. Setiap malam jam 12, saya terbangun, teriak-teriak ketakutan. Takut mati, takut ini dan lain sebagainya, dan tidak bisa tidur sama sekali. Mulai dari bangun pagi jam 6 sampai jam 10, saya aman-aman saja. Tapi setiap malam, ya istri saya itu kasihan, kecapean dan ketakutan karena setiap malam saya teriak-teriak. Saudara tahu teriak-teriak apa yang saya takutkan? Di usia 50, takut mati. Jadi seperti itu, saudara. Setiap malam, saudara bayangkan, saya sudah memiliki panti asuhan, sudah bergerak di panti sosial, ya, sudah banyak menolong anak-anak. Bayangkan, amal saya kalau ditimbang itu mungkin lebih banyak, katanya begitu. Paham ini ya? Amal saya sudah banyak, sudah sering doain orang sembuh,
Sudah tidak tahu berapa banyak, sudah bahasanya menyelamatkan orang menjadi orang Kristen. Pendeta saya misioneris, saya sering keliling penginjilan ke pedalaman-pedalaman, seperti Pastor Sebi, bisa naik pesawat yang hanya isinya 6 orang, yang kayak justru bukan seperti pesawat, seperti angkot zaman dulu yang masih kayu. Kalau kena angin di atas itu gelodak-gelodak begini, itu sudah pernah belain mengejar surga. Tapi saudara tahu ketika sakit itu saya ketakutan masuk neraka. Berhari-hari, bertahun-tahun. Waktu itu ketika saya sakit. Kurang apa? Begitu takutnya saya. Tapi saudara tahu ini rahasianya. Hari itu saya mulai disentuh, dikenalkan kasih karunia. Saudara, dulu saya sering keluar, naik mobil sendiri, pergi jauh, ya, pelayanan keliling-keliling. Ketika saya ketakutan, sama sekali saya nggak berani naik mobil sendiri. Setiap malam itu saya ketakutan. Saking mengerikannya. Hidup enggak, mati juga takut. Apa di sini ada orang yang takut mati? Saya beritahukan rahasianya. Hari itu saudara, saya dijamah yang namanya kasih karunia. Kristus secara pribadi hadir di dalam diri saya. Bukan seperti yang 30 tahun lalu saya layani, ya, yang saya kejar untuk membuktikan kebenaran diri saya, untuk mengejar kelayakan diri saya, dan untuk untung-untung dulu saya selalu begini saudara, ya kalau toh saya tidak masuk di tengah-tengah surga, minimal di empernya surga. Sampai kayak gitunya, saking takutnya. Tidak ada layak-layaknya dan pantas-pantasnya. Saudara tahu, ketika saya menerima kasih karunia secara total, ya, Yesus itu sendiri, barulah saya dimerdekakan yang namanya punya kepastian keselamatan, tidak tergoyahkan. Saya tidak pernah meragukan sedetik pun bahwa saya sudah bersama Kristus dan sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Setelah itu, makanya saya punya prinsip, sejak itu saya pengen semua orang di Balikpapan mendengar berita, mendengar dan menerima ikut kasih karunia yang memerdekakan. Saudara tahu, saya seperti Bapak Ibu semuanya yang ada di Balikpapan. Mungkin hanya bedanya saya pernah dari seberang dan animisme itu juga karena saya lahir dari sana. Saya hidup di tengah-tengah agama Kristen seperti saudara yang dituntut untuk menjadi sempurna, mencari kesempurnaan, mempertahankan kesempurnaan, ya paling tidak bisa masuk di empernya surga. Tapi ketika saya dijamah dan saya putuskan ikut kasih karunia, saya tidak perlu membuktikan hal itu. Saya aman, seaman apapun, bahkan tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan kasih Tuhan dengan saya. Itu kasih karunia. Dan saudara tahu, karena saya sudah mengalami kekristenan yang memerdekakan, orang yang pertama yang saya cari, ya, saudara tahu siapa? Pastor Selby. Orang yang pertama karena beliaulah yang mengacaukan kekristenan Balikpapan. Gara-gara kasih karunia. Betul saudara. Ya. Yang pertama kali, orang yang pertama yang dibawa ke saya karena kerinduan saya supaya orang Balikpapan mengalami kekristenan yang merdeka, benar-benar kekristenan sejati, bukan agama Kristen. Ya, saudara akan mendengar di sini kekristenan yang sejati, bukan agama Kristen. Pastor saya bilang yang dibawa ke saya. Dan sejak hari itu saya rubah semuanya
pemberitaan Injil kasih karunia. Saudaraku, karena itu di sini akan selalu fokus memberitakan kasih karunia atau salib Kristus yang sudah selesai. Dan hari ini tema mengikut Yesus tentunya bagi saudara sudah tidak asing, betul? Tidak asing, tetapi pertanyaan saya mungkin juga ada di dalam diri saudara saat ini. Pertanyaan saya adalah seperti ini. Seperti apakah mengikut Tuhan setelah salib selesai? Amin. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Tentunya ada perbedaan, ya. Kalau dulu bayangkan saudara, kalau kekristenan itu kalau masuk surga itu diukur dari berapa banyaknya saya berbuat baik, itu saja saya belum aman. Bayangkan, saudara sudah pernah menolong orang yang terlantar, yang mau bunuh diri, kemudian orang itu bertobat jadi menerima Yesus? Saya bukan hanya itu, sampai anak itu jadi sarjana dan mandiri. Bahkan cucu saya sudah banyak. Yang seperti itu, saya masih belum layak masuk surga. Bayangin. Berapa gereja yang saya ikut yang seperti itu, saya belum layak masuk surga. Merasa ketakutan, merasa diancam. Saya bisa bayangkan hari itu. Saudara bisa bayangkan kenapa ketika saya inilah berita yang harus didengar oleh seluruh orang Balikpapan, Kalimantan Timur, bahkan Indonesia. Inilah kekristenan yang memerdekakan yang sebenarnya. Yang apa yang Yesus sudah lakukan untuk menyelamatkan kita, bukan apa yang harus kita lakukan supaya selamat. Amin. Ikut Yesus. Sama-sama katakan, ikut Yesus. Ikut Yesus. Ini yang mendasar Bapak Ibu. Ikut Yesus, konsepnya saudara saya pelajari yang saya bagikan kepada saudara, menunjukkan hubungan pribadi dengan Yesus. Memang benar pada zamannya Tuhan Yesus sendiri saudaraku menyuruh murid-muridnya untuk mengikuti selama pelayanan di dunia. Waktu itu, tolong ya, mengikut Yesus bukan sejarah, tapi saya bukakan sejarahnya. Awal mulanya, bahkan sampai sekarang kita niru seperti ini. Hubungan yang dekat itu saudaraku digambarkan ya seperti domba-domba mengendal gembalanya. Itulah konsep mengikut. Kita mengikut maka mengenal suara gembala sehingga kita bisa mengikut. Nah, terlihat juga para pengikut pada zaman itu, saudara, kita sering mendengar menghabiskan waktunya ya selama kurang lebih 3 tahun menonton, mendengar, meniru dan mengikut dia. Bahkan dulu gereja awal, kita nggak bisa pungkiri saudara, gereja awal itu ya mengajarkan bagaimana cara mengikut Kristus supaya bertindak sangat mirip dengan siapa? Dengan Yesus. Betul enggak? Dulu kita bingung seperti itu. Pendahulu kita mempelajari dan meniru cara hidup Yesus dalam kitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Untuk apa? Sehingga apa, saudara? Sehingga orang-orang pada waktu itu memberi label, orang-orang yang tidak percaya memberi label apa? Itu loh ya, itu pengikut Yesus itu. Ya kan, pengikut Yesus, lihat itu. Itu loh orang-orang Kristen. Karena perkataan dari Yesus. Pengikut Yesus zaman dulu saudara contohnya seperti ini. Bagaimana pengikut Yesus yang benar? Puasa 40 hari. Apa di sini yang sudah puasa mengikut? Sudah puasa 40 hari. Itu murid yang sah itu. Hebat sekali. Saya lebih dari 40 hari masih ketakutan. Temennya istri saya masih muda, puasa 40 hari, 40 makan, enggak makan, belum genap 40 hari saudara, dibawa ambulan, dipulangkan. Benar itu, temannya zaman kami masih muda. Saking semangatnya, karena kalau tidak 40 hari tidak
betul-betul resmi murid Yesus. Gak sah. Kristus pikul salib, muridnya pikul salib. Itu dulu betul kan? Makanya kesana kemari pikul salib. Katanya itu yang harga yang kau pilih. Istrimu yang tidak tobat-tobat itu katanya itu salibmu, katanya begitu. Suamimu yang masih mabuk-mabuk itu katanya salibmu, katanya begitu. Dan kalau belum pikul salib, belum sah menjadi murid. Saudara tahu, Yesus usir iblis, maka muridnya pun harus usir-usir. Di gereja pun diusir-usir. Itu yang terjadi dan itu tidak kita pungkiri. Dan saudaraku, ya, Pastor Sepi yang hebat seperti ini, maaf ya, pasti jadi role model di sana. Saya kalau belum memimpin pujian seperti Bu Lisda, tidak ada hadirat Tuhan. Kosong. Maka gembalanya selalu merekomendasikan Bu Lisda di level sekian. Dulu betul begitu. Itulah yang terjadi. Itu dulu, saudaraku, tidak salah itu zamannya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah pertanyaan saya, apakah setelah salib selesai kita harus tetap seperti itu? Mak, masih tahan gak puasa 40 hari? Nah ya, sudah minggir aja itu. Gak bakal itu. Ada lagi yang bilang begini. Inilah lelucon. Bu Yola tidak layak masuk surga. Kenapa? Badannya gede kayak saya. Bukankah jalan ke surga jalannya sempit? Ya enggak? Pak Andi Nur, jangan harap bisa masuk surga sama ibu. Loh, jalan pintu surga itu sempit, katanya begitu. Makanya yang gemuk-gemuk enggak bakal. Nah, karena enggak puasa, Pak, ya kan? Enggak puasa. Bukankah kita dulu seperti itu? Saudara, itulah pengikut Kristus yang sempurna. Nah, makanya itu saudara, di dunia kontemporer, di zaman kontemporer ini, apakah sekarang kita bisa mengikuti Yesus lebih baik? Kalau memang seperti itu. Jadi jangan harap Bu Yola bisa masuk surga. Ya, betul enggak itu? Jangan harap kita bisa mengikuti Yesus lebih baik. Nah, masalahnya ini saya tunjukkan, ya. Masalahnya adalah ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Masalahnya hari ini kita mengikut Kristus di dunia ini tanpa fisik Yesus. Betul enggak? Yesus enggak ada. Apa yang diajarkan oleh rasul-rasul itu memang gampang. Kenapa? Rasul sendiri itu saudara, di mana ada Yesus, di situ Rasul ada. Di mana murid ada, enggak selalu ada Yesus. Tetapi di mana Yesus ada, murid ada. Enak sekali ngomong. Dan ketika Yesus, ibu ikut aku. Ya kan, gampang sekali. Karena rule-nya ada, modelnya ada. Tinggal kemanapun pergi ada, mau berkorban apapun, gampang sekali waktu itu. Enak sekali. Tapi saudara, hari ini Yesusnya fisiknya itu enggak ada. Ya, makanya banyak orang bertanya-tanya, ya, gimana ya soal buka bisnis baru, datang ke pendeta, Pastor Serbi, ya aku mau buka bisnis. Ini menurutmu kehendak Tuhan enggak gitu? Ke pendetanya, oh jangan dulu, bawa dulu amplop dulu perpuluhan, baru kuizinkan. Ya, karena itu tadi punya pikiran bahwa tuntunan Tuhan itu hanya kepada orang-orang tertentu ketika itu. Hanya orang-orang yang dekat. Seperti Petrus, Yohanes, dan siapa itu teman-temannya karena sudah mengikut dekat. Saudara, kita hidup di sisi lain. Amin. Kita hidup di sisi lain. Yesus bukan lagi bayi, bukan lagi seorang pemuda, saudara-saudaraku, dan salib sudah selesai.
Fisik Yesus itu sudah mati, bangkit. Dan sekarang dia sudah ada bersama dengan kita. Oke? Dia sekarang sudah bersama dengan kita. Dan tahukah saudara, perjanjian baru kasih karunia Allah sudah disahkan untuk seluruh manusia. Karena itu kesimpulannya, kita berhubungan dengan Yesus. Kita mengikut Yesus itu bukan lagi seperti yang kemarin. Amin. Kalau saudara punya pemahaman yang masih berbeda, oke lah, tidak salah seperti tadi. Tapi hari ini, kalau bahasa kerennya, dia bilang seperti dulu-dulu ada pewahyuan baru. Kalau saya enggak, ini pengertian karena pembelajaran. Enggak usah ngeroh gitu. Amin. Nah, kalau saudara menganggap ini karena sentuhan Roh Kudus, puji Tuhan. Tapi saya mau beritahu, itu semua yang kemarin adalah sejarah. Amin. Sejarah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Roh Kristus sudah ada bersama dengan kita. Sudah bersatu dengan kita. Mau lihat ayatnya? Nah, ini dasarnya. Ini catatannya. Ini kesaksiannya para rasul-rasul yang mengalami pengikutan ya dengan Kristus. Ini firman-Nya. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata demikian. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, siapa yang percaya, yang bertobat, yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus itu ada di depanmu. Betul? Ada di depanmu. Maka Yesus ada di sampingmu. Betul? Yang betul itu ayat itu berkata demikian, saudara. Ia menjadi satu roh dengan kita. Kalau dulu kita mengikut Yesus, Yesus ada di samping, Yesus ada di kanan, Yesus ada di kiri, Yesus ada di belakang. Saudara, zaman itu sudah sejarah, zaman itu tidak berlaku di zaman kontemporer ini. Sekarang ini Yesus itu menjadi satu kesatuan dengan dirimu. Oke, itu ayat yang pertama. Yang ayat yang kedua, saudara, seperti ini hebatnya lagi, mantapnya lagi. Ini nubuatan bahasanya, saya bacakan. Ada tanda-tanda yang saya rubah warnanya supaya ditangkap demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Siapa yang memberikan hati yang baru? Saudara yang seperti saya tadi berusaha melakukan sesuatu yang baik untuk menjadi layak. Lihat saudara, tidak di situ. Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru, dikatakan di situ. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang bandel, hati yang pongah, hati yang sombong, hati yang nggak bisa taat, hati yang tuli. Ya, di situ dikatakan. Dan kita baca bersama-sama 2, 3. Ku berikan kepadamu hati yang taat. Bayangkan nih, ya, saudara, dasarnya DNA-nya itu adalah orang-orang yang penurut dan taat kepada Tuhan. Kita baca lagi. Ayat 27. Ini lebih mantap lagi. 2, 3. Rohku akan kuberikan diam. Nah itu Korintus tadi kan. Lihat. Rohku, roh Tuhan akan kuberikan diam di dalam batinmu. Rohku bukan ada di sampingmu, bukan ada di kanan dan kirimu, tapi menjadi satu. Amin. Menjadi satu lagi. Ya, dikatakan di situ. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu era beberapa ribu tahun sebelum Yesus mati, ya, sebelum Galatia ini disampaikan
Dan kitab Galatia memberikan kesaksian yang seperti itu, saudara. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin, memberi dirimu ikut Tuhan, lihat itu, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Oke. Ini ayat-ayatnya. Hanya kalau saudara protes seperti apa yang saya katakan itu tadi ayatnya, proteslah sama Tuhan. Kalau saudara masih hidup di zaman era sejarah purbakala kuno, saudara lihat sendiri. Amin. Saudara bilang, loh Pak, itu firman Tuhan. Oke, betul, tidak salah, itu semua dari Tuhan. Tapi tahukah saudara, sistem yang saudara ikutin itu sudah enggak dipakai lagi. Sudah kuno, kadaluarsa, expire. Amin. Nah, senggol deh kalau gitu kanan kirimu. Ternyata di dalam dirimu itu ada roh Tuhan. Ya, dia ada di dalam situ. Ya, amin. Dirimu yang tersayang, yang modelnya seperti ini, ternyata orang-orang yang penurut dan orang yang taat pada Tuhan. Itu perkataannya Tuhan sendiri. Amin. Itu perkataan Tuhan sendiri. Dahulu saudaraku kita mengikut Yesus menjadi peniru Yesus. Sekarang kita pengikut Kristus menjadi satu kesatuan roh, tak terpisahkan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Amin. Saudara, luar biasa. Kita tidak lagi, saudara, kalau dulu kita mari Pak sini Pak. Bapak di sini jadi korban percontohan, ya kan? Pak, Bapak diangkat jadi Yesus ya. Ya. Bapak panggil saya, Pak. Ya, panggil, ikutlah aku. Oke, ikut. Ini Pak Yesus, ya. Sekarang Bapak mau menginjil kemana, Pak? Ke Afrika, pergi, Pak. Maka saya harus ke sana ikut. Betul? Dulu pengikut Kristus dari luar membawa saya. Oke? Nah, putar lagi Pak, sudah orang Afrika sudah pada bertobat semua Pak. Kemana lagi? Zimbabwe. Weh, visinya Bapak ini luar biasa, dunia ini, menjangkau dunia. Saudara perhatikan. Dulu mengikut Yesus dari luar ke saya. Makasih Pak ya. Sekarang, saudara, berdasarkan ayat itu, tuntunannya Roh Kudus itu dari dalam keluar. Amin. Dari dalam keluar. Jadi Roh Kristus yang ada di dalam hati kita ini menjadikan kita orang-orang penurut yang taat kepada Dia, yang digambarkan persatuannya itu seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Digambarkan seperti ini. Kedekatannya itu seperti itu. Saya bacakan. Tinggallah, ikutlah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lihat. Tinggallah, bukanlah ikutlah di sampingku, di depanku, di belakangku, di kiriku. Jadi ketika saudara berdoa minta tuntunan Tuhan, Tuhan datanglah hadiratmu di sini, ya datanglah kepadaku. Saudara, saya mau tanya, kalau sampai doa seperti ini lucu enggak? Saya mau tanya. Saudara, kan begini nih. Ya. Seringkali kita mendengar doa gini, Tuhan, datanglah dirimu ke saya. Saya mau tanya, apa yang terjadi saudara ketika saudara minta doa seperti itu? Tahukah saudara, Roh Kristus itu ada di dalam sini. Kalau saudara minta dia keluar dari sini, bayangkan, berarti saudara menolak Kristus yang sudah ada di dalam diri. Oke? Jadi Roh Kristus itu ada di dalam hati kita menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,
yang membuat kita bisa mengerti dan menangkap, termasuk bahasanya itu saudara, kita bisa berbuah. Hidup kita bisa mengeluarkan buah. Bukan karena seperti saya tadi, mengejar surga, mengejar kelayakan dengan segala perbuatan. Tapi dia sendirilah yang mengalir keluar, membuat sesuatu yang sedap dipandang, yang tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Amin. Haleluya. Bisa ditangkap ini. Ini sesuatu yang lain. Kita lanjut. Haleluya. Ini yang baru di dunia kasih karunia. Jadi saudara jangan lagi mencari keluar tuntunan ya dan pimpinan. Dia ada di dalam dirimu. Rasul Paulus bersaksi seperti ini. Ini dia. Ini kesaksiannya Rasul Paulus. Saya bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini pengakuannya Rasul Paulus. Rasul Paulus yang fasih hukum Taurat, yang mengasihi hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi leader bagi bangsa Yahudi, dikatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang dahulu jago hukum Taurat, yang dahulu aku membela agama mati-matian, yang dahulu pokoknya number one di dalam menegakkan agama Yahudi. Dia bilang, yang semua itu aku sudah mati. Ya Miss, matikan itu ilmumu yang lama. Rasul Paulus loh mati. Bayangkan. Ya, kita lanjutkan lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau dulu kita keluar kedagingan gitu, kita bertindak agak ceroboh sedikit, selalu dia bilang, nah itu kau tidak pikul salib, itu kedaginganmu. Saudara tahu, ternyata itu ya, kalau dulu kita sulit mengekspresikan perbuatan yang baik, memang sulit saudaraku, karena itu seharusnya harus mati. Seharusnya bersama Kristus mati. Kenapa? Yang seharusnya hidup di dalam diri kita mengalir keluar itu adalah Roh Kristusnya. Karena itu kita lanjutkan di sini. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, saudara, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya kasih contoh. Siapa di sini yang pernah nonton kuda lumping? Angkat tangan. Dulu. Nah, itu Pak Andi. Ada lagi? Ya. Atau apa saja? Nah, itu nanti juga. Saudara perhatikan. Kalau kuda lumping biasa-biasa, hanya menari biasa. Duk dek dek duk dek dek duk dek dek duk dek duk dek duk. Begitu pawangnya ya mengeluarkan kajiannya, saudara. Begitu orang itu kemasukan roh monyet, betul ya, roh monyet, roh buaya, roh apa saja, maka manifestasinya seperti monyet. Saudara lihat di itu di apa? Bukan YouTube satunya, di satunya yang sekarang lagi ngetop IG TikTok. Ada seorang pria nangkring di atas pohon yang tidak malu-malunya sambil makan apa itu. Situ di bawahnya dikomentari, orang ini kemasukan monyet. Betul? Orang itu kemasukan monyet, maka perilakunya seperti monyet. Saudara tahukah, begitu juga pengikut Kristus. Tubuhnya sudah turut disalibkan, sudah dikuburkan bersama Yesus, juga dibangkitkan. Jadi seharusnya yang keluar, kalau hidup kita ini dipenuhi Roh Kristus, maka yang keluar bukan yang keluar itu pasti tingkah laku yang taat dan penuh.
yang keluar itu tingkah laku yang baik, yang sudah kudus dan benar. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Seharusnya seperti itu. Ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika kita mengikut Kristus. Kita bisa mengikut Kristus lebih baik di dunia tanpa Kristus. Amin. Semua orang di sini yang mendengar kasih karunia bisa mengikut Kristus lebih baik daripada dulu. Meskipun sekarang tanpa Kristus, fisiknya Kristus. Saudara semua bisa mengikut Kristus lebih baik tanpa saya dan Pak Selby dan Bu Lisda. Amin. Bilang sama suami istri kanan kiri, sama anakmu. Amin. Begini, masih bingung ya? Bingung ini. Waduh, JKB ini intimidasi, bukan. Ini bukan karena JKB. Karena hari ini sudah dijelaskan kebenaran. Kenapa kita bisa mengikut Yesus lebih baik? Karena ada Roh Kudus di dalam dirimu. Amin. Ayat itu mengatakan, karena Roh Kudus itulah yang membuat dirimu bisa taat sama Tuhan. Membuat dirimu bisa menuruti Tuhan. Artinya kita tidak takut gagal untuk mengikut Yesus karena Dia akan membuat kita berhasil dan selalu berkenan kepadanya. Itu kuncinya Bapak Ibu Saudara. Dan iman, ya, dengan iman bagaimana itu bisa terjadi adalah, nah ini dia. Dengan iman kita mengenali tuntunannya dari dalam tubuh daging ini, maka Roh Kudus sendiri yang akan ini. Nah ini ayatnya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Amin. Jadi jangan khawatir tante dan om tidak akan terpisahkan. Kalau dulu ada yang bilang begini, Pastor Selby tukang khotbah, saya bukan orang yang tukang khotbah ini ya. Maka kemungkinan besar yang masuk surga adalah istri saya. Karena saya banyak ngomong maka banyak salah. Salah adalah dosa. Dosa tidak masuk surga. Nah, begitulah dulu konsepnya. Kalau sekarang saudara tahu kenapa saya pasti masuk surga dan istri saya pasti masuk surga. Karena Roh Kudus membuat saya taat dan benar. Oke. Itu dia. Amin. Jangan khawatir Bu Yola, tidak terpisahkan. Hanya disatukan. Ya. Ibu Diana, amin, tidak terpisahkan. Jangan ragu-ragu lagi. Siapa yang menjamin? Ya Roh Kudus tadi itu. Kristus yang ada di dalam diri. Jadi saudara-saudaraku sekarang tidak perlu lagi sibuk mencari model orang lain, mencari model dari saya maupun Pastor Selby. Amin. Kalau dulu terus terang aja, kalau saya berbuat sesuatu, maka saya cari yang senior. Saudara, dulu ya, pada waktu saya ketakutan, sudah mau mati. Istri saya ngomong sama istri, siapa ya pendeta yang ada Tuhannya? Sampai kayak gitu. Saya panggil untuk khotbah di tempat saya. Sesudah khotbah, bayangin, saya minta ditumbangi, saudara. Padahal pendeta juga. Bayangin dulu seperti itu. Saking nggak yakinnya, nggak pedenya, belum menemukan kebenaran ini. Sehingga saya pun merasa rendah diri dan tidak percaya bahwa Tuhannya dia dan Tuhan saya itu sama. Ya, sama, saudara.
Karena itu saya undang dia, saya cari dia, saya cari contoh, saya cari model untuk meyakinkan. Saudara dulu tidak salah, amin. Tidak salah apa yang saudara lakukan. Ini bukan penghakiman. Tapi hari ini saudara tahu, roh Tuhan yang ada di dalam pendeta, ya, sama rohnya yang ada di dalam diri saudara. Haleluya. Amin. Sehingga apa saudara? Ini dia, saya suka menulis ini. Dengan iman kita bisa rest, tidak lagi takut gagal, karena Kristus membuat dirimu berkenan. Amin. Kita jadi tenang, kita jadi aman, kita tidak perlu lagi khawatir yang namanya, kalau hari ini saya mati, masuk neraka atau masuk surga. Tidak lagi bertanya seperti itu. Amin. Sebuah kemerdekaan yang pasti kita terima, yang diberikan dan dijamin oleh Tuhan sendiri. Oke. Ini kesaksian daripada pendahulu kita. Ya. Kalau saudara bilang ini rema-rema, kalau saudara bilang ini pewahyuan, ini pewahyuan. Ini dari Tuhan langsung. Inilah kehidupan di zaman setelah salib Kristus sudah selesai. Kita tidak hidup di dalam sejarah. Kita hidup bersama Kristus yang hidup meskipun saat ini gak ada fisiknya. Saya mau memastikan Bapak Ibu Saudara bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan dirimu sedetik pun. Dia sudah bersamamu saat ini untuk selama-lamanya, tidak terpisahkan untuk selama-lamanya. Kita mempunyai tempat di surga untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan.